warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana minas su'ada'i fid dunya wa daris salam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nurul dhalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Ibu jamaah salat maghrib Musalla Nurul Jannah, mudah-mudahan semua kita mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan di musalla yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di musalla ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, begitu juga kepada keluarga kita. Ditetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita jalan kebajikan, jalan kebenaran, jalan yang kita tempuh untuk menuju tempat yang kita cita-citakan, yaitu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Sabtu yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji tentang sholat 2 hari raya. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita penuhi. Alhamdulillah sudah selesai kita pelajari, dan malam hari ini kita masuk pada membicarakan sholat gerhana. Dalam bahasa Arab disebut dengan sholat khusuf dan khusuf, ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi fid dharain amin. Faslun wa salatul khusufi sunnatun muakkadatun. Salat gerhana matahari. Salatul khusufi, salat gerhana matahari, wa salatul khusufi lil qamari, dan sholat gerhana bulan, kullum minhuma, masing-masingnya atau keduanya hukumnya sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah yang dikuatkan. Jadi sudah saya sampaikan minggu yang lalu, ada sunnah biasa. Bahasa orang Jawanya sunnah tok, ya. Tapi ada sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Ya. Sholat gerhana itu sunnah yang dikuatkan. Tapi sayangnya ini terkadang ada orang tidak begitu antusias ketika menunaikan sholat gerhana ini. Tapi kalau sholat Id, itu semangat sekali. Seolah-olah rasanya kalau tidak sholat itu tidak hari jadi lebaran, gitu kan?
Padahal sebenarnya hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Nah ini barangkali karena yang pertama bisa jadi karena kekurangan pahaman kita barangkali. Padahal hakikatnya sama. Sholat sunat hari raya, sholat Idul atau sholat gerhana sama-sama hukumnya sunnah muakkad. Rasanya kita di RT ini belum pernah mengadakannya. Belum. Padahal sudah beberapa kali terjadi gerhana di sini. 2018 saya kebetulan waktu ada tugas dari tugas daurah ke Saudi kan. Pas waktu itu dapat gerhana bulan. Nah kita dengarkan ini bagaimana prakteknya. Ternyata ada perbedaan sedikit dengan pelaksanaan sholat sunat hari raya. Nah, wahia rok'atani. Jadi pelaksanaan sunnah sholat gerhana itu baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, ya dikerjakan 2 rakaat. Umumnya sholat sunnah itu kan 2 rakaat kecuali sholat witir, ya kan 2 rakaat itu pun dikerjakan 2 juga, 2 rakaat kemudian 1 gitu ya. Dikerjakan 2 rakaat. Yukabbiru fil ula bawahnya itu ini. Sunnatul mafa'in fatat lam tuqda. Ketika gerhana matahari itu sudah sirna, biasanya kan kalau gerhana matahari kejadiannya adalah pada siang hari. Biasanya gelap Pak, kurang terang. Nah, kalau misalnya cahaya sudah muncul, cahaya sudah terang, maka habislah waktu gerhana matahari tadi. Kalau sudah terang, berarti kan gerhana matahari sudah hilang. Maka kesempatan sholat gerhana itu sudah habis pula. Nah, misalnya fa'in fatat lam tuqda, ya tidak diganti, tidak dikode lagi. Kalau sudah habis gerhananya maka habis saja, ya. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'atain. Sama tadi ya. Bahwa sholat gerhana matahari dan gerhana bulan dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat. Ya. Fi kulli rak'atin qiyamani. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu sekalian. Pada setiap rakaat 2 kali berdiri. Bagaimana maksudnya 2 kali berdiri? Jadi maksudnya ketika kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar kabiro ya, kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat, kemudian ruku. Setelah ruku tegak kembali. Nah, ini maksudnya ini. Dan 2 kali kan, tegak kembali. Baca lagi ayat lagi, baca lagi Al-Fatihah lagi, baca ayat lagi, ya kan? Kemudian ruku lagi. Nah, setelah ruku yang kedua barulah kita sujud. Nah, itu maksudnya itu setiap 1 rakaat 2 kali berdiri. Jadi baca Fatihahnya 2 kali, Pak. Ya, setiap rakaat 4 kali. Berarti 4 kali. Nah, 4 kali. Nanti rakaat kedua ketika bangkit sujud lagi, ya kan? Tegak baca Al-Fatihah lagi, baca ayat lagi. Setelah itu ruku lagi, tegak lagi. Nah, baca Al-Fatihah lagi, ayat lagi, ruku lagi baru sujud lagi. Nah, begitu. Cuma iftitah sekali. Ayat sekali lah ya. Kali kita pertama kali. Sama dengan kita sholat Id kan, ketika bangkit yang kedua, gitu kan, kita baca iftitah lagi nah. Ya. Jadi itu maksudnya Bapak sekalian. Jadi setiap 1 rakaat 2 kali berdiri. Qiyamani katanya. Fi kulli raka'atin qiyamani. Nah, ini yang membedakannya adalah dengan sholat sunnah lainnya, berdirinya 2 kali setiap rakaat. Berarti kalau 2 rakaat 4 kali berdirinya. Paham ya? Bapak Ibu? Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua yang membedakannya adalah yutilul qira'ata fihima. Memperpanjang bacaan pada keduanya, pada
maka dibaca ayat yang panjang. Surah Al-Baqarah. Nah, ini ada 3 tipe dari usul. Yang paling afdal itu yutilul qiraah, diperpanjang baca ayat. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, waktu di Mekah itu ikut sholat khusuf itu gerhana bulan malam hari kan. Saya sampai terduduk, tak telap tegak. Ya kan? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ayat yang dibaca itu lebih dari 200 ayat, 1 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Itu saya menyadari bahwa memang saya itu umur sudah senja gitu kan. Tegak lama tidak telap lagi. Ini lutut ini tidak telap apa lagi, gemetar gitu kan. Saking lamanya untuk baca ayat itu. Berdiri kan baca ayat ini panjang Pak. Baca ayatnya sudah baca Al-Fatihah, ratusan ayat yang dibacanya. Iya. Lebih 1 juz. Iya. Nah, itu saya ini mengalami di sana, subhanallah gitu ya. Jadi ini katanya di sini yutilul qira'ata fihima, memperpanjang bacaan pada film. Maksudnya memperpanjang bacaan itu memperpanjang bacaan ayatnya ya pada kedua rakaat itu. Begitu juga pada waktu rukunya itu pun baca tasbihnya lama, panjang. Ya kan? Bisa bacaannya 50-an ke atas, 50 kali ke atas. Bacaan tasbih setiap rakaat. 2 kali ruku pula 4 kali ruku. Kalikanlah. Kan setiap rakaat kan 2 kali ruku tadi. Nah, 2 rakaat berarti kan 4 kali ruku. Kalikanlah kalau misalnya 100 kali tasbih saja. Berapa lama itu? Sampai 1 jam lebih. Iya, lebih 1 jam Pak. Memang lebih 1 jam kalau yang afdolnya gitu ya. Katakannya di sini yutilut tasbih fihima dunas sujud, kecuali sujud. Jadi yang dipanjangkan itu adalah pada bacaan ayat dan bacaan sujud. Bacaan ruku, dunas sujud, bukan sujud. Nah, tapi ini pendapat Abi Sujak, tapi ini kan ditulis oleh Abi Sujak akan takrib ini, tapi di pendapat-pendapat yang lain dikatakan sujud pun dipanjangkan juga. Bacaan sujud pun dipanjangkan juga, bukan hanya ruku saja, ya. Ala yatuluhu wa ahadu wajahin, katanya di sini ya. Lakin as-sahih, akan tetapi pendapat yang paling sahih ayatula nahwar ruku. Nah, ini dia. Jadi yang dipanjangkan itu bukan hanya sujud saja, ruku pun begitu juga. Karena di sini ada 2 pendapat. Ya, ada yang mengatakan sujud ruku dipanjangkan, sujud juga dipanjangkan. Tapi buku ini mengatakan hanya bacaan ayat sama ruku saja. Ya. Kedua-duanya betul lah, tergantung terserahlah. Kalau imamnya misalnya milih yang pendapat ini silakan, pendapat Imam Nawawi boleh, gitu ya. Nah, berkaitan dengan bacaan yang panjang tadi itu, jadi yang pertama tadi itu yang paling utama itu adalah rakaat yang pertama, ya, dia membaca ayat, ya, rakaat yang pertama 200-an ayat. Pada rakaat yang kedua 150 ayat, berarti 350, ya. Sementara pada rakaat yang ketiga nantinya masuk rakaat yang kedua ya, rakaat yang kedua berdiri yang ketiga, dia paling tidak membaca 100 ayat. Dan pada berdiri yang keempat 50 ayat. Itulah berapa ayat, ya. Itu yang paling afdal, yang paling utama. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada kelas yang kedua melaksanakan sholat khusuf maupun kusuf ini seperti kita melaksanakan sholat subuh saja. Artinya kita pilih ayat yang lebih panjang daripada ayat-ayat biasanya, gitu kan? Mungkin sekitar ada yang 20 ayat atau 30 ayat sekali berdiri, gitu kan? Ayat yang pertama, mungkin yang ayat rakaat yang pertama kita pilih yang 25 ayat, berikutnya 20 terus berkurang sampai berdiri yang keempat. Itu boleh juga, ya.